Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menggunakan metode Frobenius untuk akar-akar berbeda pecahan, dan kita juga sudah menggunakan metode Frobenius untuk akar kembar ya, akar-akar dari initial equation-nya. Sekarang kita akan menyelesaikan atau menggunakan metode Frobenius untuk akar-akar yang berbeda bulat ya. Untuk kasus yang berbeda bulat ya, ini tetap mengikuti langkah standar, yaitu nyari initial equation-nya ya, kemudian mengaplikasikan persamaan rekursi ya yang diperoleh. Ada apa ya, praktek yang terbaik, best practice. Pertama adalah dipilih akar yang lebih besar ya, kemudian dicoba mengaplikasikan recursion formula untuk akar yang lebih kecil, apa menghasilkan penyelesaian kedua. Kalau enggak ya, kita menggunakan metode reduction of order seperti pada akar genap, akar kembar ya, yang kadang-kadang tidak mudah ya. Sebenarnya ada teori yang menjelaskan ini, tapi teorinya terlalu matematis, panjang, dan agak sulit dimengerti ya, kecuali bagi yang senang matematika. Oleh karena itu, mungkin dengan memberi contoh soal akan lebih baik ya, untuk mengerti maksud teori yang secara singkat disampaikan di satu paragraf ini ya. Untuk itu kita coba contoh soal yang pertama ini dan yang kedua ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini pasti metode Frobenius, kita tidak bisa menggunakan power series ya, karena kalau dalam bentuk standar metode power series lebih mudah ya, tetapi akan tidak menyelesaikan untuk kasus akar-akar yang koefisiennya non analitik, karena ini dalam bentuk standar adalah nomor 1 ya, dx ditambah ini kan ya. Kemudian saat kalau kita aplikasikan x-nya 0, maka koefisiennya yang ini adalah min 3, kemudian yang ini adalah 1/0 ya. Ya, artinya non analitik kan. Untuk Q-nya ya, ini kan px dydx tambah qxy ya. Untuk Q-nya ini non analitik. Oleh karena itu kita tidak bisa menyelesaikan dengan power series ya, kita harus menyelesaikan dengan metode Frobenius ya. Oke, mungkin soalnya saya tulis dulu soal nomor 1 tadi, yaitu x kalikan x min 1 ya, turunan kedua gitu kan, ditambah 3x ya, turunan pertama ditambah y ya. Nah, ini soal nomor 1, coba kita cek ya, benar ya, 3x tambah y. Ya, maka kita gunakan metode Frobenius ya, yang ini itu kan.
kemudian dikalikan dengan turunan kedua hingga tak hingga M plus R dikalikan M plus R min 1 AM X pangkat M plus R min 2 ya, ini turunan keduanya, ditambah 3X M sama dengan 0 hingga tak hingga M plus R AM X pangkat M plus R min 1 ditambah Y ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M plus R ya, sama dengan 0 ya. Ini menghasilkan M plus R kalau dikalikan X kuadrat, dan M plus R min 1 ini menghasilkan M plus R, berarti ada M plus R dan M plus R min 1 ya. Kita mulai dari M plus R min 1 dulu yang dikalikan ini ya, dikalikan min X, maka M sama dengan 0 hingga tak hingga, ini min ya, berarti min M plus R kalikan M plus R min 1 AM X pangkat M plus R min 1 ya. Ini ada minnya di depan. Terus kemudian nah ini dikalikan X kuadrat hingga tak hingga mungkin begini, M plus R kita kalikan M plus R min 1 ditambah 3M plus R ya. Nah, terus ditambah 1. AM X pangkat M plus R. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan ya. Ini karena ini ditambah 3, ini min 1 menjadi plus 2 ya. Nah, yang ini yang suku terakhir sama ini sama dengan 0. Ini yang suku terakhir, M sama dengan 0 hingga tak hingga ya, ini M plus R plus 2 plus 1 AM X pangkat M plus R sama dengan 0 ya. Yang ini tetap kan. Oke. Sekarang initial equation ininya tetap ya, yang ini, atau saya ginikan aja lah. Nah, berarti ini sama dengan ini daripada menulis ulang. Sekarang kita ke initial equation ya. Initial equation yaitu ya untuk X pangkat R min 1 ya, paling terendah ya. Kalau dari sini paling terendah kita menghasilkan X pangkat R kan, waktu M nya 0 ya. Kalau ini waktu M nya 0, ini R min 1, sehingga initial equation nya adalah nilai ini ya, min M plus R kalikan M plus R min 1 ya.
sama dengan 0 ya. Waktu M-nya 0 ya. Sorry. Ini apa M-nya ditulis? Ya. Pangkat rendah X pangkat R per 1 di sini diperoleh waktu M-nya 0 ya. Ini sehingga ini sama dengan min R. Kemudian ini M-nya 0, R min 1 sama dengan 0 ya. Kita memperoleh R1 sama dengan 0 dan kita pilih R2 sama dengan 1 ya. Terbalik ya, karena R1-nya dipilih yang besar ya. Nah, secara umum begitu, berarti ini saya balik. Ya. Ini sebagai R2-nya yang lebih kecil. Ini sebagai R1 yang lebih kecil ya. Nanti kita aplikasikan waktu R1 lebih besar ya. R1 lebih besar ini kita aplikasikan, maka kita masukkan di sini. M sama dengan 0 hingga ya. R-nya 1 ya. Min-nya saya bawa ke depan sini, boleh kan? Berarti M plus 1. Ini M plus 1 min 1 M ya, berarti ini. AM X pangkat M ya. Ya kan? Ya. Ditambah M sama dengan 0 hingga tak hingga. Ya, ini tetap ini, tapi R-nya 1. M plus 1 dikalikan M plus 3 ditambah 1 M, bener ya. Ya, ini kita kurung AM X pangkat M plus 1 ya. Oke, maka ini kita pakai shifting teorema, kita rubah ya. Misalnya M sama dengan S plus 1 ya, nanti kan pangkatnya sama ya, menjadi M plus 1. Nah, maka kita bisa merubah di sini S plus 1 sama dengan 0 atau S min 1 ya. Min S sama dengan min 1 hingga tak hingga ya. M plus 1 S plus 2 ya. Kita ganti S, M-nya S plus 1 berarti S plus 2 kan. S plus 2 nah, ini kita ganti S plus 1 S plus 1 X pangkat S plus 1 ditambah, ini kita ganti saja langsung dengan S. Ini S plus 1 S plus 3 ditambah 1 nah gitu, AS X pangkat S plus 1. Oke.
waktu ini min 1, nilai suku S plus 1 ini akan menjadi 0 ya. 0 dikalikan berapapun 0 ya. Maka ini boleh langsung kita rubah batasnya ya. Karena waktu min 1 menghasilkan 0. Nah, ini langsung S sama yang ini mesti S sama, ini kalau di bawah ini sulit ya. S sama dengan ya hingga tak hingga S sama dengan 0. Aduh, ini susah ya. 0 S plus 2 S plus 1 AS plus 1 X pangkat S plus 1. Ya. Kemudian ditambah S sama dengan 0 hingga tak hingga. Ini kalau kita kalikan S kuadrat plus 4S plus 4 ya. AS X pangkat S plus 1 sama dengan 0 ya. Oke, ini batasnya sudah sama, pangkatnya sama, maka kita bisa menjadikan 1 di sini ya. Kelanjutannya ya, berarti min S plus 2 kalikan S plus 1 AS plus 1 terus ditambah S kuadrat plus 4S tambah 4 AS kalikan X pangkat S plus 1 sama dengan 0 ya. Ini batasnya mulai S sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Sehingga kita memperoleh recursion formula. Ya, ini dipindah ke sana jadi min ya kan. Maka min dibagi min jadi plus. Maka AS plus 1 sama dengan S kuadrat ditambah 4S ditambah 4 dibagi dengan S plus 1 S plus 2 AS. Nah, ini adalah recursion formula. Oke, sekarang kita gunakan recursion formula itu untuk mencari koefisien dari metode Deret-Frobenius ya, metode Frobenius yang kita inginkan ya. Kita akan lakukan itu pada video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.